Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang implementasi pengendalian hayati pada komoditas tanaman kelapa. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Safira Nurlina Zain, NIM 135. Saya Hanifatun Hasanah, NIM 137. Saya Muhammad Rizky Miharja, NIM 163. Saya Dilata Fika Karama, NIM 166. Saya Nelga, NIM 167. Agensi hayati yang kami angkat yaitu yang pertama ada Metarhizium anisopliae, yang kedua Cordyceps militaris, yang ketiga Leishmansia bicolor, kemudian Stichotrema dalatorianum, selanjutnya Tetrastechus brontispae, Baculovirus oryctes, dan predator burung bentet kelabu atau Lanius scax. Yang pertama yaitu ada Metarhizium anisopliae. Metarhizium anisopliae merupakan pengendalian hayati yang digunakan untuk mengendalikan hama Oryctes rhinoceros. Mekanisme infeksi dari Metarhizium anisopliae digolongkan menjadi 4 tahapan etiologi penyakit serangga. Yang pertama yaitu inokulasi atau kontak antara inokulum jamur dengan tubuh serangga. Tahap kedua yaitu proses penempelan dan kecambahan spora jamur pada integumen serangga. Tahap ketiga penetrasi dan invasi, yaitu terbentuk tabung kecambah dan masuk menembus integumen serangga. Dan tahap keempat yaitu destruksi pada titik penetrasi dan terbentuknya blastospora yang kemudian menyebar ke dalam hemolimfa dan membentuk hifa sekunder untuk menyerang jaringan lainnya. Setelah serangga mati, jamur tetap melanjutkan siklus hidup dalam fase saprofitik dengan mengkoloni tubuh inang dan produksi spora infektif. Serangga yang terinfeksi Metarhizium anisopliae awalnya masih aktif dan ketika laju infeksi mulai meningkat, kutikula akan berwarna pucat perata pada seluruh tubuh dan larva uji akan mati dengan posterior mengecil. Selanjutnya, tubuh larva menjadi kaku dan akan muncul hifa berwarna putih pada hari kedua setelah mati, terutama pada bagian anterior dan posterior. Pada hari ketiga setelah mati, cendawan akan bersporulasi warna hijau, dan tubuh kadaver tertutup cendawan berwarna hijau pada hari kelima hingga 10 setelah mati. Selanjutnya ada Cordyceps militaris. Jamur Cordyceps militaris merupakan jamur entomopatogen yang mampu mengendalikan hama Cetotoxea asigna, menyebabkan kepompong menjadi keras karena proses mumifikasi. Semakin banyak konidia jamur, lebih cepat dalam menginfeksi sehingga gejala serangan yang ditimbulkan lebih cepat terlihat. Larva Cetotoxea asigna mengalami mumifikasi atau mengeras dan kaku, serta warna larva menjadi lebih cepat menghitam setelah beberapa hari, dan setelah beberapa hari akan tumbuh koloni jamur berwarna putih di sekitar tubuh larva tersebut. Gambar di samping merupakan gejala larva Cetotoxea asigna yang diinfeksi Cordyceps militaris. Yang selanjutnya yaitu Leishmansia bicolor. Leishmansia bicolor dapat diperbanyak di laboratorium dengan menggunakan telur-telur seksafas spesies yang bernas. Jumlah telur terparasit yang dibutuhkan untuk mengendalikan hama seksafas spesies di lapangan sebanyak 25 butir per hektar. Pada tingkat serangan berat tidak cukup hanya dengan menggunakan parasit telur saja, perlu dikombinasikan dengan tindakan pengendalian lainnya. Sekuens yang menyatakan bahwa penekanan populasi suatu spesies serangga hama akan menjadi kurang efisien jika hanya satu stadia perkembangan hama yang dikendalikan, misalnya hanya telur saja. Pengendalian hayati dapat dicapai melalui penggunaan beberapa musuh alami yang dapat menyerang beberapa fase perkembangan hama. Yang selanjutnya yaitu Stichotrema dalatorianum. Berdasarkan hasil survei di Papua,
Ternyata di Sorong dan beberapa pulau di sekitarnya ditemukan parasitoid nimfa dan imago yang potensial untuk hama Hexavanubila, yaitu Stichotrema dalatorianum. Stichotrema jantan berumur pendek, sedangkan betina bersifat endoparasit. Ketika Hexavanubila diparasit, sistem pencernaan dan reproduksinya didorong ke dinding tubuh oleh parasit larva yang menempati seluruh perut inang. Siklus hidup betina sekitar 90 hari dan dapat menghasilkan telur 750.000 sampai 1 juta dan memproduksi lebih cepat daripada inangnya. Kemudian tawon Tetratychus brontispae. Tawon ini adalah memparasit larva dan pupa pada hama Brontispa longisma. Secara hati dengan mengintroduksi parasitoid Tetratychus brontispae. Nah, ini adalah gambar yang di bagian atas itu ada gambar hama Brontispa longisma dan bawahnya itu adalah gejala dari tanaman kelapa yang terserang oleh hama tersebut. Parasitoid ini dapat memparasit inangnya sekitar 60-90% pupa. Parasitoid ini berwarna hitam dengan umur betina 10-11 hari, sedangkan jantannya 3-4 hari. Imago betina meletakkan telur pada imago instar 4 dan pupa baru berumur 1-2 hari. Setelah 4-6 hari, pupa yang terinfeksi akan berubah menjadi kehitaman, lalu menjadi tegang dan tidak bergerak, kemudian pupa menjadi mati. Next. Kemudian dalam satu pupa dapat keluar 18-20 ekor parasitoid. Daya parasitasinya lebih tinggi karena parasitoid ini menyerang inangnya pada keadaan masih pupa dan pupa yang pasif sehingga lebih mudah meletakkan telurnya. Daya parasitasinya terhadap larva itu kalau terhadap larva itu sekitar 15-20 menit, yaitu lebih lama karena larva itu kan sifatnya masih aktif bergerak sehingga susah untuk kayak parasit ini susah untuk meletakkan telurnya sehingga harus mengulang-ulang memasukkan ovipositornya pada tubuh inang. Nah, ini adalah gambar dari proses bagaimana parasitoid Tetratychus ini menginfeksi Brontispa longisma ini. Selanjutnya merupakan Baculovirus oryzates. Teknologi pengendalian orinoceros telah tersedia dan lebih banyak ditekankan pada pemanfaatan musuh alami. Antara lain itu Baculovirus oryzates. Aplikasi virus telah dilakukan dengan meneteskan cairan virus ke mulut kumbang dewasa, kemudian dilepaskan di lapangan sehingga menularkan virus ke kumbang lainnya dalam 1 HA. Cukup dilepas sekitar 5 ekor terinfeksi baculovirus. Dalam siklus hidupnya, virus datang dalam 2 bentuk, yaitu ODV dengan mantel protein dan BV. Larva yang terserang baculovirus mempunyai gejala seperti kulit tubuhnya tampak membengkak, kulit larva berwarna merah, rapuh, dan mudah pecah, sehingga jaringan tubuh menjadi hancur dan berwarna kehitaman. Next. Nah, pada bagian kiri terdapat gambar kenampakan baculovirus dan perbedaan larva yang sehat dan terinfeksi. Sedangkan pada gambar sebelah kiri terdapat gambar larva yang terinfeksi baculovirus dengan gejala tubuhnya tampak membengkak, kulit larva berwarna merah, rapuh, dan mudah pecah. Next. Selanjutnya ada predator burung bentet, kelabu atau laniusat. Dia salah satu jenis burung yang diketahui sebagai predator serangga, yaitu burung bentet kelabu. Burung elsat dapat memangsa imago belalang Coriacea sebanyak 1-2 ekor per jam, sedangkan nimfa muda dan tua masing-masing sebanyak 9 ekor per jam dan 6 ekor per jam. Berdasarkan kemampuan tersebut, maka diperkirakan burung laniusat dapat memangsa imago belalang
Soricea sebanyak 6-12 ekor per hari, nimfa muda dan tua masing-masing 54 ekor per hari dan 36 ekor per hari dalam kondisi terkendali. Burung aktif pada siang hari dan makan terus-menerus sepanjang hari, beristirahat selama kurang lebih 1 jam setelah kenyang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa agen hayati yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pengendalian hayati pada tanaman kelapa dari cendawan, virus, musuh alami seperti parasitoid dan predator bagi hama yang dapat menekan populasi hama pada tanaman kelapa. Masing-masing memiliki kemampuan pengendalian berbeda-beda dan kelebihannya. Sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa komen di kolom komen. Terima kasih.